Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tanggal 25 Januari ini kita bertemu. Minggu kemarin kita melaksanakan tugas. Terima kasih yang telah mengerjakan tugasnya, dan terima kasih juga yang belum mengerjakan tugasnya. Yang ngerjain tugas pasti mendapatkan nilai, yang tidak mengerjakan tugas pasti nggak bakal dapat nilai. Dan orang yang nggak mengerjakan tugas selama 3 kali, maka dia telah nggak dapat nilai. Seterusnya akan banyak pengurangan nilainya kalau misalnya masih tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang hormat. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Empati itu apa sih? Empati itu adalah rasa peduli. Rasa peduli dengan keadaan. Seperti yang kita baca, idza Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu qaulan ma'rufa. Kata Allah, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka itu dari hana, yaitu sekadar, dan ucapkanlah pada mereka dengan perbuatan yang baik, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Kita harus berempati kepada orang lain. Kalau seandainya orang lain sedang kesusahan, maka kita harus memberikan kepedulian kita kepada orang lain. Orang yang peduli kepada kesulitan orang lain, kesusahan orang lain, maka ketika kita susah atau sulit atau dalam keadaan musibah, maka orang pun akan memberikan empatinya atau memberikan perhatian kepada kita, dan sekitar kita pasti bakalan peduli kalau seandainya kita peduli kepada orang lain. Guru saya pernah mengatakan, kita harus menghormati. Hormatilah orang lain, jangan minta dihormati. Kenapa mengatakan seperti itu? Kita wajib menghormati orang lain, tapi kita jangan pernah meminta dihormati oleh orang lain. Kenapa? Kalau seandainya kita udah menghormati orang lain, memberikan kepedulian kepada orang lain, memberikan empati kepada orang lain, pasti orang lain juga bakal menghormati kita, atau memberikan perhatian kepada kita, atau peduli kepada kita. Nah, setiap sesuatu kebaikan pasti ada kebaikan pula. Di dalam surat Ar-Rahman, di Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Apakah balasan kebaikan itu kebaikan? Dia pasti. Kalau seandainya kelas 7 berbuat baik kepada teman-teman satu sama lainnya, pasti juga bakalan mendapatkan kebaikan pula. Jangan pernah kita meminta kebaikan, tapi kita harus berbuat baik kepada orang lain. Itu yang pertama, empati. Kemudian hormat. Apa sih itu hormat? Hormat itu merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Hormat. Nah, hormat di dalam LKS ini ada dua. Yang pertama, menghormati orang tua. Menghormati orang tua dengan cara berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa mengharap balas. Orang tua kita mendidik kita, membesarkan kita, dan menyekolahkan kita dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharap balasan apapun. Orang tua kita memberikan segalanya untuk kita. Kalau seandainya tidak ada orang tua, maka tidak akan ada kita. Kita menjadi pintar, kita menjadi sukses, kita menjadi orang yang mempunyai ilmu, itu sebab orang tua. Kenapa? Orang tua yang nyekolahkan kita, orang tua yang mensupport kita. Kemudian sekarang kita sudah dewasa, hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti, cara menghormati mereka, berbicara dengan cara merendah suara dibanding orang tua, dengan kalimat dan bahasa yang halus agar tidak menyinggung dan menyakiti hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah
dan Allah telah menetapkan, telah memerintahkan Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa, jangan kamu menyembah illa kecuali iya kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang pertama ini adalah berbuat baik kepada orang tua. Kemudian di dalam hadis juga bersabda, qultu ya Rasulullah, ketika itu ada sahabat yang bertanya, di dalam kitab sahih, di dalam sahih Bukhari Muslim, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, pekerjaan apa yang lebih afdal? Qala as-salatu ala waqtiha, yang pertama, pekerjaan yang paling afdal adalah salat di waktunya. Thumma qultu thumma ayyu, kemudian setelah salat 5 waktu pada waktunya, apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qultu thumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku menghormati orang tua yang masih hidup dapat diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Itu yang pertama, hormat kepada orang tua. Kemudian yang kedua, hormat kepada guru. Guru siapa sih? Guru yang di sekolah, guru yang mendidik kita, guru yang mengajarkan ngaji kita di luar dari sekolah, itu adalah guru. Karena apa? Guru adalah dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa. Guru mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan dan ikhlas dan perjuangan yang cukup berat. Seandainya gak ada guru, di dalam syair dikatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim, seandainya di dunia ini nggak ada ilmu, lakanan nas, pasti manusia kal bahaim, seperti binatang-binatang. Kenapa? Nggak ada yang mengajarkan akhlak, nggak ada yang mengajarkan cara ibadah, nggak ada yang mengajarkan cara bagaimana bertata krama. Itu kalau seandainya tidak ada ilmu. Tapi adanya guru menyampaikan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dari kalian, walladhina utul ilma darajat, dan Allah juga akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu, yang belajar ilmu. Nah, sekalian adalah pelajar atau yang menuntut ilmu. Beda di antara mencari ilmu dengan menuntut ilmu. Kalau mencari ada waktu bosannya, ada waktu berhentinya. Tapi kalau misalnya menuntut ilmu, gak ada bosannya dan gak ada waktu untuk istirahat. Kenapa? Ta'allamu min sighar kanaqshi 'alal hajar. Orang yang belajar ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau kita mengukir di atas batu, itu ukiran tersebut masih tergambar. Ta'allamu minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, dan kita harus menghormati orang yang mengajarkan kita ilmu. Siapa? Guru. Di sekolah ada guru, di rumah ada guru, di pengajian ada guru. Nah, guru-guru tersebut yang harus kita berikan penghormatannya. Kita harus memberikan kehormatan kepada guru kita. Kalau seandainya kita menyakiti guru kita satu saja, maka ilmu kita gak bakal bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.